Kalian tahu alasannya Jokowi malas nunjukin ijazahnya? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play, Gak akan ada manfaatnya, guys. Walaupun Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya kepada mereka, gak bakalan mereka akan percaya kalau yang ditunjukkan oleh Jokowi itu adalah ijazah yang asli diterbitkan oleh UGM. I don't ever slow up. Bayangkan saja, ijazah Jokowi yang sudah diperiksa dengan teliti oleh Puslap 4 Polri, dan kemudian sudah dinyatakan asli masih tidak dipercaya oleh mereka. Apalagi kalau Jokowi sekedar menunjukkan ijazahnya, sampai kiamat pun gak akan pernah dipercayai oleh mereka. Coba kalian lihat sekarang, tuduhan mereka malah semakin menjadi-jadi. Kini mereka minta bantuan internasional untuk menyelidiki keaslian ijazah Jokowi dan sekaligus juga untuk meminta perlindungan agar mereka tidak dikriminalisasi oleh polisi, yang menurut mereka masih dikendalikan oleh Jokowi. Pakai bahasa Inggris Timur pula mintanya. Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang. Test our undang-undang. Woi cangkem itil, belajar di mana undang-undang dalam bahasa Inggrisnya adalah undang-undang. Sudah pertanyaannya settingan. Jawabannya masih seperti itil di sumpal kuda Afrika. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Oh walah, dasar musang berbulu jembut. Loh, kok musang berbulu jembut? Iya betul, berbulu jembut. Kalau bulu domba itu kan keriting dan halus sehingga mudah dibentuk. Sedangkan watak mereka itu kan mau menangnya sendiri dan susah diberitahu. Jadi gak tepat kalau kita menggunakan kiasan bagai musang berbulu domba untuk menggambarkan watak mereka. Nah, kalau bulu jembut itu karakternya kan keriting dan kaku, sehingga susah untuk dibentuk. Jadi sangat tepat untuk menggambarkan watak dari mereka yang mau menangnya sendiri. Target mereka dalam membuat kegaduhan sebenarnya bukan untuk memastikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu, melainkan untuk membuat goyang pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau Prabowo Gibran bisa dijatuhkan, maka Anies yang dipromosikan menjadi RI1 akan memutihkan segala kebijakan Jokowi yang dianggap telah merugikan organisasi Islam radikal yang izin beroperasinya telah diberangus oleh Jokowi dan pihak asing yang berkepentingan untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Sekarang kalian pahamkan siapa dalang di balik semua kegaduhan ini. Roy Suryo dan para begundalnya hanya dipakai sebagai alat karena sering mengalami delusi. Memang tidak ada bukti langsung bahwa Roy Suryo dan para begundalnya mengalami gangguan jiwa, karena belum pernah dilakukan pemeriksaan langsung. Akan tetapi, berdasarkan ciri-ciri yang sering ditunjukkan oleh mereka, rasanya tidak ada satupun orang normal di dunia ini yang percaya kalau kelompok mereka itu sehat secara kejiwaan. Biar kalian lebih jelas, saya kasih bocorannya dikit mengenai ciri-ciri orang yang menderita gangguan delusi berdasarkan informasi umum dari sudut pandang psikologi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Yang pertama, kepercayaan yang tidak rasional. Orang yang menderita delusi memiliki keyakinan kuat terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan realita atau fakta, meskipun ada bukti kuat yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Misalnya, mereka percaya bahwa ijazah Jokowi adalah palsu, walau pihak UGM, sebagai lembaga yang menerbitkan ijazahnya sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Tetap saja mereka tidak meyakininya dan bahkan menuduh UGM telah melindungi Jokowi. Koplakan. Yang kedua, keyakinan yang sulit digoyahkan. Keyakinan seorang pengidap delusi biasanya sangat kuat dan tidak dapat diubah, meskipun sudah diberikan argumen logis atau bukti yang jelas. Orang yang mengidap delusi akan tetap mempertahankan keyakinannya. Misalnya, dalam kasus ijazah Jokowi,
Mereka yang melaporkan sendiri ke kepolisian bahwa Jokowi telah memalsukan ijazahnya. Ketika pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan forensik secara logis dan terperinci sesuai dengan permintaan mereka. Dan kemudian ketika hasilnya kemudian disimpulkan dan diumumkan oleh pihak kepolisian bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Tetap saja mereka tidak percaya karena hasilnya tidak sesuai dengan keyakinan dan keinginan mereka. Tambah koplakan. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini dan semoga anak Abah bisa tercerahkan. Tapi rasanya gak mungkin juga sih mereka bisa tercerahkan. Karena mayoritas dari mereka juga menderita delusi. So I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not